kesempatan, itu berarti satu hal yang baik untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin berharap kepada Dia, karena kita tahu pengharapan kita hanya Dia. Menghadapi situasi seperti ini, kepada siapa kita berlindung? Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita akan satu pujian, Yesus Kaulah pengharapanku. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita puji beberapa kali dan kita akan masuk dalam penyembahan.
pengakuan kami. Siap kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulut kami penuh pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah kami, kepadamu ya Allah. Kepadamu, kepadamu ya Allah. Inilah pengakuan kami. Pengharapan kami hanya kepadamu Yesus. Engkaulah perlindungan kami. Haleluya. Oh, layak kami puji, oh, layak kami tinggikan, oh, layak kami sumber kehidupan kami. Haleluya.
kita mau katakan kepadanya, mulutku penuh pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan lagi, mulut kami penuh pujian, melayang kami hormati Tuhan. Aduh, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Katakan lagi, kepadamu ya Allah kami, Tuhan Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir, dan setiap hati yang datang, setiap jiwa-jiwa yang datang yang memiliki rasa lapar dan haus akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Dan kami tidak izinkan kuasa yang lain bercokol di tempat ini, mengganggu ibadah kami, merampas sukacita kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dan juga Kau memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan, yang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Roh Kudus melawat apapun masalah kehidupannya. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Apapun masalahnya Tuhan, mereka mendapatkan jalan keluar yang baik. Kami percaya ketika mereka mengangkat tangan memuji dan menyembah Engkau, roh sukacita, damai sejahtera boleh Kau limpahkan atas mereka. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, sukacita yang besar akan kami boleh terima saat ini. Dan kami pulang akan membawa berkat-berkat yang luar biasa, tidak seperti ketika kami datang. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat saudara kami yang dalam kondisi sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat, sehingga mereka boleh kembali untuk memuji dan membesarkan Kau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya saat ini kuasa Roh Kudus curahkan atas kami, dan kami semua boleh merasakan sukacita itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Allah ada di sini karena Allah Maha Hadir. Amin. Dan kita ada di sini sekalipun cuaca kurang mendukung bagi yang lain, tapi bagi kita setiap hari Tuhan memberikan yang terbaik. Terlebih nafas hidup kita saat ini, mari kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita mau katakan Allah di sini, ya seperti udara segar yang boleh kita rasakan, kita nikmati. Seperti baca
sembah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai sembah Tuhan yang melayani di dalam rumah Tuhan. Angkat tanganmu ke tempat duduk. Pujilah Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani di dalam rumah Tuhan. Angkat tanganmu ke tempat duduk. Pujilah Tuhan, puji Tuhan, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani di dalam rumah Tuhan. Angkat tanganmu ke tempat duduk. Pujilah Tuhan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, ulang namanya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, ulang. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana di tempat yang pasti. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, ulang namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, ulang. Puji Hosana, puji Hosana. Tangan semua Tuhan berdiri. Hosana, puji Hosana, ulang namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, ulang namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Setiap kita yang hadir saat ini harus yakin ketika kita mengangkat tangan dan menyembah Dia, mujizat terjadi, sukacita boleh dilimpahkan alas kita, dan kita boleh merasakan damai yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah mengangkat masalah dalam kehidupan kita, tetapi justru dengan masalah pencobaan yang ada, keadaan yang ada, itu melatih kita untuk semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan kita, dan rohani kita semakin hari boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah mengangkat, Tuhan tidak pernah berjanji langit akan biru, jalan akan rata, tetapi Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Mari kita mau katakan dan mau deklarasikan kepada Dia, Dia tak pernah janji langit akan menjadi biru. Dia tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia
menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini keajaiban masih berlaku atas kami. Ketika kami lemahkan, Kau memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami berputus asa, Kau memberikan pengharapan yang luar biasa. Saat ini kami mau katakan bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, sekecil apapun. Dan itu kami boleh yakini dan kami rasakan penyertaan-Mu hingga saat ini. Kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini Tuhan. Mari kita pujikan lagi pujian ini dengan kesyukuran hati kita, menghadirkan kuasa Allah supaya Dia boleh mengeluarkan isi hatinya melalui hamba-Nya sebentar. Dan firman yang terima boleh kita terima saat ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, Tuhan ada saat hati menyembah, hati menyembah. Jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, mujizat Tuhan pada saat hati menyembah. Jangan pernah berserah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Waktu selanjutnya saya silakan Mari saudara kita satu dalam doa. Bapa bersyukur karena Engkau Tuhan yang berjanji menyertai kami dan Engkau melakukan.
janji-janjimu. Engkau setia terhadap janjimu dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan berputus asa. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Ini menjadi jaminan bagi kami untuk kami tetap setia berjalan melewati masa-masa yang sukar di hari-hari ini. Karena kami tahu kami berkemenangan karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan firman-Mu yang akan terus menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh berdiri teguh, tidak goyah terhadap apapun yang berusaha menjatuhkan iman kami. Karena kami tahu kami sudah dimerdekakan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu yang memerdekakan hidup kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, silakan duduk jemaat yang hadir di sini. Nah, saudara, tanggal 17 kita baru memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 ya, saudara ya. Usia yang sudah cukup matang ya. Dan saudara, untuk bangsa ini merebut kemerdekaannya ya, itu bukan hal yang sangat mudah. Karena mereka mengorbankan ya, pahlawan-pahlawan kita mengorbankan hidup mereka, nyawa mereka ya, untuk mereka merebut kemerdekaan bagi bangsa ini. Kita perlu menghormati itu dan menghargai itu. Dan berbicara tentang kemerdekaan yang didapat oleh bangsa ini, saudara, saya rindu ada satu kemerdekaan sejati yang kita perlu tahu, saudara ya. Dan mungkin saudara pernah belajar akan hal ini. Tapi saya rindu mari kita akan kembali merenungkan arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kemerdekaan yang memang harus diperjuangkan, saudara ya. Kemerdekaan yang harus tetap dipertahankan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mari saya ajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Perikopnya jelas ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kebenaran yang memerdekakan. Boleh sama-sama baca? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, firman Tuhan. Nah, saudara, latar belakang ayat ini ya, kalau saudara mau baca setiap satu konteks ayat ini dan di pasal di ayat sebelumnya ya, sebelum ayat 30, bagaimana Yesus mengajar orang-orang pada waktu itu ya. Jadi bukan hanya ada murid-murid Yesus, tetapi juga ada beberapa orang-orang Yahudi dan juga ahli Taurat dan ahli Farisi. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Dan saudara, dikatakan di situ ada sebagian orang-orang Yahudi, mereka menjadi percaya kepada apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Dan saudara, di ayat 30 Yesus berkata bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, siapa anak itu, saudara? Ya,
Yesus menawarkan dirinya. Yesus menyatakan bahwa aku sanggup memerdekakan setiap orang-orang yang percaya kepadaku. Anak itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Di dalam Injil Yesus menawarkan kemerdekaan dan memberikan kemerdekaan. Kenapa, saudara? Karena Yesus punya wewenang, Yesus punya kuasa untuk memerdekakan setiap orang percaya. Dan ini yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, termasuk juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan saudara tahu bahwa orang-orang Farisi, mereka tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Yesus, karena mereka menganggap dirinya bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Kita akan bahas nanti hal itu, saudara. Tapi saat ini saya ingin sampaikan bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, aku akan memberikan kemerdekaan. Ini yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Amin, saudara. Judul khotbah saya adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap kita orang-orang percaya. Itu terlepas dari kemerdekaan secara jasmani semata-mata, saudara. Ya. Kemerdekaan yang sejati itu harus dikerjakan terlebih dahulu di dalam roh setiap kita orang percaya. Amin, saudara. Setelah itu akan mengikuti kemerdekaan-kemerdekaan yang berikutnya yang Tuhan kerjakan, Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Amin, ya. Jadi sekali lagi, kemerdekaan yang sejati itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, mereka akan dimerdekakan? Yang pertama, saudara, Yesus mati bagi setiap dosa kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Ya. Ini harus menjadi perenungan kita setiap hari, saudara. Harus menjadi perenungan kita. Setiap saya berdoa dan selalu merenungkan diri saya, Tuhan, betapa besar anugerah-Mu menebus hidup saya, melepaskan saya dari segala ikatan dosa yang mengikat hidup saya. Yesus mati bagi kita. Dia melunasi semua hutang dosa kita. Dan itu yang dikerjakan Yesus. Sehingga dia menyatakan dirinya, barang siapa yang percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, dia dimerdekakan. Kita perlu percaya kepada Sang Kristus, penebus hidup kita, lebih dari percaya semata-mata. Tetapi kita harus menaruh harap kita, saudara, menyadari keberadaan hidup kita. Sebetulnya kita ini sampah. Firman Tuhan katakan sebetulnya kita ini seperti kain lara di hadapan Tuhan. Ya, sebetulnya kita ini penuh dengan kejahatan semata-mata. Tapi oleh anugerahnya, saudara, kasih setia Tuhan, Dia mau mati bagi saudara dan saya waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Yesus mati bagi saudara dan saya. Hal yang berikutnya, mengapa Yesus menawarkan kemerdekaan? Kenapa Dia punya kuasa, punya wewenang? Karena Yesus berkuasa menguduskan dan membenarkan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ini kemerdekaan yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Kebenaran yang memerdekakan hidup kita bahwa Yesus Kristus, setiap orang-orang yang percaya kepada kematian, kebangkitannya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, memberikan kita kuasa. Darahnya menguduskan kita, membenarkan kita. Roma 5 ayat 16. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kita gairah yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saudara. Ya. Jadi sekarang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah
baru sudah datang. Ini dahsyat, saudara. Setiap orang-orang percaya yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus diberikan gairah yang baru, diberikan hati yang baru, hasrat yang baru. Untuk apa, saudara? Untuk terus mengenal kebenarannya dan berjalan di dalam kebenarannya. Amin, saudara. Ini kemerdekaan yang luar biasa yang saudara dan saya terima ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ada hati yang baru, ada gairah yang baru untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan membenci dosa. Oh saudara, waktu kita di luar Yesus, kita berusaha untuk lepas dari segala ikatan dosa, tapi kita nggak sanggup. Tapi ketika kita datang bersimpuh di bawah kaki salib Yesus, kita mohon anugerahnya, kasihnya memenuhi hidup kita, kuasanya dicurahkan dalam diri kita. Kita dimampukan berjalan di dalam kebenaran, dimampukan untuk terus mengenal kehendak Tuhan, hasrat untuk terus mengenal Tuhan. Itu diberikan di dalam hati kita, hati saudara dan saya. Ini kemerdekaan yang sungguh luar biasa, yang saudara dan saya akan terima dan sudah terima saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, dikatakan Roma pasal 8 ayat 15. Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Amin, saudara. Amen. Sehingga dikatakan kita menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Hubungan kita dipulihkan. Antara kita dengan Tuhan, kita punya hubungan yang sangat indah, saudara. Hubungan antara orang tua dengan anak, bapa dan anak. Sehingga akses kita untuk bertemu dengan Tuhan itu sangat mudah, saudara. Ya. Tidak dibatasi dengan ritual-ritual, tidak ditentukan dengan ritual-ritual agamawi. Untuk bisa bertemu dengan Tuhan dimanapun, dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita bisa menyembah dia, memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini kemerdekaan yang luar biasa yang Kristus kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Kemerdekaan yang sejati yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Melebihi dari kemerdekaan secara jasmani. Dan biar kita alami ini, saudara. Biar hal ini betul-betul terimplikasi di dalam hidup saudara dan saya. Kita betul-betul mengalami kemerdekaan sejati ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ayat ini dikatakan benar-benar merdeka. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah antos. Itu memiliki pengertian sungguh-sungguh merdeka, saudara. Bukan main-main, saudara. Ya. Bukan kaleng-kaleng, ya. Tapi sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan kepada saudara dan saya itu sungguh-sungguh nyata. Dan itu membawa dampak yang betul-betul dirasakan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Ada dampaknya, nyata kuasanya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau saudara lihat-lihat, buka-buka YouTube hari-hari ini, saudara, ya, ada banyak kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Orang-orang yang sebelumnya mereka tidak percaya kepada Kristus, mereka hidup di luar dari kebenaran. Tapi ketika mereka berjumpa dengan sang pribadi yang dahsyat itu, Yesus Kristus, mereka mengalami perubahan yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup mereka. Ada kuasa yang sanggup mengubahkan hidup mereka, saudara. Ya. Kadang-kadang saya sampai terkagum-kagum.
dengan kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang seperti ini, yang menurut pandangan manusia sepertinya tidak akan bisa berubah, mustahil untuk berubah. Tapi Yesus kerjakan perkara yang luar biasa dalam hidup mereka. Mengapa? Karena kemerdekaan yang Yesus berikan kepada setiap orang percaya sungguh-sungguh nyata bagi setiap hidup orang percaya dan memberikan dampak. Dampak apa, saudara? Perubahan yang terjadi, dan itu bisa dilihat oleh orang lain. Inilah kemerdekaan sejati, saudara. Hidup kita mengalami perubahan, dan itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara kita kembali di ayat-ayat sebelumnya, di ayat-ayat yang di atas, ya, bagaimana supaya kemerdekaan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya itu betul-betul efektif dan bekerja secara nyata di dalam diri setiap orang percaya. Coba ayat yang ke-31 kita lihat. Yohanes 8 ayat 31. Firman Tuhan katakan demikian. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu, apa saudara, tetap dalam firman-Ku. Garis bawahi kata ini. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, ya, kamu apa? Benar-benar adalah murid-Ku. Amin, saudara. Kuncinya bahwa kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Ini kuncinya. Tetap di dalam firman-Nya, saudara. Kata ini dipakai, kalimat atau kata tetap ini dipakai kata aslinya yaitu meneim, ya, yang artinya berdiam di dalam firman Kristus. Berdiam seperti orang yang berdiam di dalam rumahnya, saudara. Artinya seperti itu. Orang yang berdiam di dalam rumahnya dan menjadikan rumah itu sebagai pusat dari kehidupannya, tempat untuk beristirahat, tempat untuk berlindung dari segala mara bahaya. Itu arti kata tetap tinggal dalam firman. Artinya bahwa firman Tuhan itu harus menjadi pusat kehidupan kita. Amin, saudara. Menjadi pusat kehidupan saudara dan saya itu artinya tinggal dalam firman-Nya. Kalau kemerdekaan sejati yang Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya itu bekerja secara efektif, secara luar biasa, saudara, kita harus tetap tinggal dalam firman Tuhan. Amin, ya. Jadikan firman Tuhan sebagai pusat hidup kita, dasar dari dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan yang akan menuntun hidup saudara dan saya, dan dibutuhkan ketaatan untuk kita melakukan firman Tuhan, saudara. Ilustrasinya mudah sekali. Saudara bisa baca tentang dua dasar, ya, orang bodoh dan orang bijak di dalam Matius. Dalam dunia ini hanya ada dua jenis orang, saudara. Orang bodoh dengan orang yang bijak. Orang bodoh, ya, memberikan atau menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai dasar pijakan hidup mereka. Kekayaan mereka, jabatan mereka, kecantikan mereka, kepintaran mereka, ya, semua yang ada di dunia ini mereka jadikan dasar pijak hidup mereka. Mereka akan berbahagia kalau mereka berpikir punya banyak uang mungkin. Mereka merasa bahagia ketika mereka punya banyak deposito di bank mungkin, ya, ATM mungkin lebih dari 10, ya. Itu yang menjadi kebahagiaan orang-orang dunia. Dasar pijak mereka segala sesuatu yang ada di dunia ini dan sifatnya sementara. Kenapa? Karena satu kali itu bisa diambil dari hidup mereka. Orang-orang di luar Kristus menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai dasar untuk mereka membangun kehidupan mereka. Tetapi tidak pernah mereka menemukan yang namanya kebahagiaan sejati.
Semuanya sia-sia. Dan ini yang Alkitab katakan, orang bodoh membangun dasar rumahnya di atas pasir. Ketika air, badai, angin, ribut, ya, banjir melanda, rumah itu akan roboh karena dibangun di atas dasar pasir yang tidak kuat, saudara. Tapi orang yang bijak adalah orang yang membangun dasar hidupnya di atas batu karang yang teguh, yaitu Sang Firman Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadikan dasar hidupnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi patokan, firman Tuhan yang menjadi tuntunan, ya. Firman Tuhan yang memagari hidup mereka, menuntun hidup mereka. Ini adalah orang-orang yang bijak, membangun dasar hidupnya di atas batu karang yang teguh. Badai, angin, topan datang melanda, rumah itu tidak akan roboh. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar yang kuat, batu karang yang teguh, Yesus Kristus yang adalah firman sejati itu, saudara. Kemerdekaan itu akan bekerja secara efektif, bekerja secara luar biasa ketika kita tinggal dalam firman-Nya. Artinya menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan hidup saudara dan saya, ya. Dunia hari-hari ini menawarkan beragam pengaruhnya dalam hidup saudara dan saya. Menawarkan falsafah sampah, ya, yang kalau saya mau bilang, ya, falsafah sampah, saudara, yang berusaha mempengaruhi pikiran-pikiran kita, saudara. Ya, dunia hari-hari ini dikuasai oleh materialistis. Kalau saudara nggak sadar hal ini, saudara, ya, materialistis itu akan menguasai hidup saudara dan saya. Dan memang sementara dunia menawarkan falsafahnya, salah satunya materialistis, konsumeristis, ya. Orang hari-hari ini berlomba-lomba bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan barang-barang yang mewah, yang bermerek, ya. Barang-barang yang super duper, ya, istilahnya. Walaupun harganya mungkin ratusan juta, tapi ketika mereka mendapatkan barang itu, seperti ada kepuasan, seperti ada kebanggaan ketika mereka sudah mendapatkan barang itu. Walaupun didapatkan dengan cara yang fantastis mungkin, ya, harga yang fantastis. Dan itulah materialistis, saudara. Orang-orang dunia mendasarkan hidupnya kepada perkara-perkara yang semu. Tapi bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, biar kita menjadikan firman Tuhan panduan hidup saya dan saudara. Firman Tuhan yang mengatur hidup saudara dan saya. Setiap kata-kata yang disampaikan oleh Roh Tuhan di dalam firman-Nya itu menjadi panduan hidup saudara dan saya. Dan itu yang menjadikan kita merdeka secara sejati. Amin. Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kita jadikan betul-betul sebagai pusat hidup kita. Sehingga apa, saudara? Kalau kita baca kalimat yang berikutnya, ayatnya yang ke-32. Coba kita lihat baik-baik di sini. Ayatnya yang ke-32. Dan kamu apa? Akan mengetahui kebenaran. Ya. Kamu akan mengetahui kebenaran. Lalu setelah kita tahu kebenaran, kalimat berikutnya, dan kebenaran itulah yang akan apa? Memerdekakan saudara dan saya. Amin, saudara. Waktu kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu lewat kuasa Roh Kudusnya akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang sejati, yang berasal dari hati dan pikiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mengetahui semua kebenaran. Apa artinya mengetahui kebenaran, saudara? Artinya kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup
saudara dan saya. Kita akan tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin, saudara ya. Kita akan tahu apa yang menjadi pikirannya Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Saya pernah katakan bahwa firman Tuhan ini sungguh lengkap, saudara. Ya. Firman Tuhan mengatur semua hidup manusia sampai hal-hal yang sangat mendetail sekalipun, saudara. Waktu kita tinggal dalam firman-Nya, artinya kita punya persekutuan yang intim dengan firman Tuhan. Haus dan lapar untuk terus belajar firman Tuhan. Ya. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan hidup saudara dan saya. Maka dikatakan kita akan tahu kebenaran. Kita akan tahu apa yang menjadi hatinya Tuhan, kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Bagi anak-anak yang masih studi mungkin akan tahu apa sih maunya Tuhan bagi saya sebagai anak-anak muda. Kita akan tahu itu. Apa maunya Tuhan untuk masa depan saya. Dan Tuhan akan menuntun bagaimana sikap anak-anak muda untuk mencapai keberhasilan. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyingkapkan kebenaran. Bagaimana sikap terhadap orang-orang tua, Tuhan akan menyingkapkan. Bagi saudara dan saya yang sudah berkeluarga, firman Tuhan memberikan panduan bagaimana kita membangun rumah tangga yang berkenan di hadapannya. Dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan, saudara, firman Tuhan memberikan panduan dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita tinggal dalam firman Tuhan, maka dikatakan kita akan mengetahui kebenaran. Amin, saudara. Penting untuk kita tahu kebenaran. Penting untuk kita tahu kehendak Tuhan. Penting untuk kita tahu apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Penting, saudara. Ya. Karena kalau kita nggak berusaha untuk tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, nanti kita bisa ikut arus, saudara. Kita bisa ikut arus, saudara. Ya. Kita bisa ikut apa yang menjadi maunya dunia ini, saudara. Apalagi anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda harus kenal apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saudara, supaya tidak ikut arus dunia hari-hari ini. Makanya saudara perlu tinggal dalam firman-Nya. Kita perlu tinggal dalam firman-Nya untuk kita tahu kehendak Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Amin, saudara. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, firman itu memerdekakan kita, saudara. Memerdekakan dari apa? Dari segala hal yang dunia berusaha masukkan di dalam hidup kita. Setan hari-hari ini berusaha mengintimidasi kita. Dengan apa, saudara? Dengan kata-kata yang memberikan kita ketakutan, ya, membuat kita rasa bersalah di hadapan Tuhan. Setan hari-hari ini mengintimidasi kita dengan situasi-situasi yang membuat kita khawatir, saudara. Tapi waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan menjadi khawatir. Amin. Kita tidak akan menjadi takut karena kita tahu kebenaran. Karena kita tinggal dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memagari hidup kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran yang setan hari-hari ini berusaha masukkan di dalam pikiran dan hati saudara. Kita akan dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita, sehingga membuat kita tidak bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita banyak duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan bicara dalam hati saudara dan saya. Ada hal-hal tertentu yang mungkin orang tidak bisa lihat siapa kita, saudara, ya. Tapi hanya Roh Allah yang bisa menyelidiki saudara dan saya. Dan ketika kita banyak duduk di dalam kaki Tuhan, dalam hadirat Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menyingkapkan siapa kita di hadapan Tuhan. Mungkin
ada hal-hal yang masih mengikat saudara dan saya, yang kita sendiri pun kadang-kala kita nggak sadari. Tapi waktu kita tinggal dalam firman, bersekutu di dalam firman, maka firman Tuhan itu akan menyingkapkan keberadaan hidup saya dan saudara. Dia akan memberitahukan, dan dia akan membebaskan saudara dan saya, memerdekakan saudara dan saya. Dan inilah yang Tuhan kerjakan, kemerdekaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita lihat di ayat berikutnya saudara, ya, mengapa orang-orang Farisi yang juga mereka mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Abraham, ya, mereka protes kepada Tuhan. Kami ini kan keturunan Abraham, kenapa engkau bilang bahwa kami harus merdeka? Ya. Kami ini keturunan Abraham, ya. Masa kami juga harus merdeka? Mereka merasa bahwa mereka nggak perlu dimerdekakan karena mereka adalah keturunan Abraham. Padahal saudara, kalau memang betul mereka berasal dari Allah, ya, mereka berasal dari Tuhan yang mereka sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengutus Yesus turun ke dunia, mereka juga akan menerima Kristus. Amin. Mereka akan menerima Yesus, tapi justru mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus, bahkan sampai puncaknya mereka menyalibkan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ahli-ahli Farisi ini tidak percaya kepada Yesus? Ya, padahal secara darah mereka keturunan Abraham. Ya, pertanyaannya menjadi jawaban bagi setiap saudara dan saya. Mari kita lihat saudara, ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan katakan demikian. Ayatnya yang ke-37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa saudara? Firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini jawabannya saudara. Mereka dengar firman Tuhan, ya. Kalau saudara baca kitab Injil, setiap kali Yesus mengajar banyak orang, di situ juga ada ahli Farisi, ahli Taurat. Mereka juga dengar apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. Tapi sekali lagi mereka tidak pernah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Anak yang diutus oleh Allah Bapa untuk menebus dosa manusia, bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejati. Mereka tidak pernah bisa percaya, tapi justru mereka membenci, bahkan membunuhnya. Mengapa? Karena firmanku tidak pernah tinggal. Karena firmanku tidak apa? Beroleh tempat di dalam setiap hati orang-orang Farisi. Kalau saudara mau selidiki, ya, kalimat ini dalam berbagai terjemahan Alkitab yang lain, ada banyak terjemahan di situ dikatakan dari kalimat ini bahwa firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ada yang mengatakan bahwa firmanku tidak bisa meresap di dalam hati orang-orang Farisi, ya. Ada terjemahan Alkitab lain menerjemahkannya seperti itu. Tidak bisa meresap di dalam hati mereka, ya. Ada yang mengatakan tidak ada kecondongan hati orang-orang Farisi untuk berusaha mengenal firman kebenaran itu. Ada terjemahan lain yang mengatakan tidak ada hasrat untuk firmanku, ya. Ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak mencengkram hati orang-orang Farisi, saudara. Ada banyak terjemahan yang menerjemahkan arti kata tidak beroleh tempat. Saudara, ilustrasinya seperti ini, ya. Kalau saudara ambil batu, ya, lalu bandingkan dengan spon, saudara, ya. Saudara tahu spon, ya, biasanya buat cuci piring juga itu, ya, busa itu, ya. Waktu batu itu dimasukkan ke dalam air, ya, batu itu bisa meresap air atau tidak, saudara? Jelas tidak bisa, ya. Kenapa? Karena batu itu keras, saudara, ya. Waktu dimasukkan ke dalam air, batu itu nggak bisa meresap air.
Tapi coba saudara, kita masukkan spon di dalam air. Maka dengan cepat spon itu akan meresap air, sehingga spon itu menjadi basah dan penuh dengan air. Amin saudara. Ilustrasinya seperti itu. Hati orang-orang Farisi diibaratkan seperti batu, ya. Setiap firman yang mereka dengar, mereka tidak bisa resap firman Tuhan itu. Setiap firman yang mereka dengar, firman itu nggak bisa masuk di dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka menolak dari awalnya. Mereka tidak percaya, sehingga firman Tuhan yang masuk di telinga mereka itu tidak pernah meresap di dalam hati mereka. Ya. Karena mereka juga nggak punya hasrat untuk berusaha mengenal firman Tuhan. Mari kita miliki hati seperti spon, sudah. Setiap kita dengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sejati, sudah. Biar kita meresap firman Tuhan itu, menerima. Saya pernah khotbahkan tentang bagaimana kita menerima firman Tuhan dengan benar, ya. Dengan hati yang tulus, rela, rindu untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan. Miliki hati yang lembut, hati seperti anak-anak, rindu akan firman-Nya, rindu akan air susu yang murni. Biar kita memiliki hati seperti itu, saudara. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, kita meresap, menerimanya dengan tulus hati, menerimanya dengan rela, dan kita mau dibentuk oleh firman-Nya. Kita rendah hati untuk kita dibentuk Tuhan. Firman-Mu untukku, Tuhan. Aku mau dibentuk oleh firman. Aku mau diubahkan oleh firman. Dan kalau kita punya sikap hati seperti itu, saudara, maka saya percaya kemerdekaan yang sejati itu betul-betul bekerja secara dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Iblis hari-hari ini berusaha supaya kita menggantikan firman Tuhan dalam hidup kita, ya, dengan segala hal yang berusaha menguasai hati dan pikiran saudara dan saya. Makanya kita perlu teguh berdiri. Ayat yang terakhir, saudara, mari kita buka dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Kita baca ayat yang pertama saja. Supaya kita apa? Sungguh merdeka. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ya. Terima ini dengan iman, saudara. Bahwa Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya. Ya. Dan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan karena itu apa? Berdirilah teguh. Berdiri teguh. Lalu yang berikutnya dikatakan, dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin, saudara. Supaya kita benar-benar merdeka, mengalami kemerdekaan secara sejati, kemerdekaan sejati secara nyata dalam hidup saudara dan saya. Berdiri. Gimana caranya, saudara? Ya. Tetap tinggal dalam firman-Nya. Amin. Berdiri di dalam firman Tuhan, ya. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar dari dalam hidup kita, ya. Panduan hidup kita. Jangan mau digantikan dengan segala hal yang asalnya dari dunia ini. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, dunia berusaha menawarkan falsafah sampahnya, falsafah yang kosong, ya, yang berusaha menyesatkan hidup saudara dan saya. Amsal berkata banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya apa? Menuju maut, mencelakakan hidup saudara dan saya. Awalnya sepertinya kelihatan bagus, ya. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam kebenaran, kebenaran itu akan menyingkapkan semuanya, dan kita akan tahu kebenaran yang sejati. Berdiri teguh. Mari berdiri teguh, saudara di dalam Tuhan.
Kemerdekaan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jangan mau digoyahkan oleh masalah-masalah sampah yang berasal dari dunia ini, oleh segala sesuatu yang sifatnya menyesatkan hidup saudara dan saya, dan kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Biar kita tetap berdiri teguh di dalam firman-Nya sebagai batu karang yang teguh, yang adalah firman sejati. Dan dikatakan di sini, dan jangan mau dikenakan hukum perhambaan. Amin, saudara. Amin. Kita sudah dibebaskan. Ya. Kita tinggal menikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan pelihara itu, ya. Lakukan dengan takut akan Tuhan. Ya. Layanilah Tuhan. Maka Tuhan yang menjadi perisai hidup saudara dan saya. Kita diberi kemenangan. Amin, saudara. Amin. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kemenangan sudah menjadi bagian saudara dan saya. Mengapa? Karena kita sudah dimerdekakan secara sejati oleh Yesus Kristus. Ku menyembah. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Ku menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kemenangan sudah menjadi bagi hidup kami. Kemerdekaan sejati menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita. Kami tidak mau lagi diikat. Kami tidak mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Tapi kami mau bebas merdeka di dalam Engkau, dan terus berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Amin. 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 Kata kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku. Amin. Haleluya.
disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman saudara, kuasanya sementara menjamah saudara. Haleluya, amin, amin. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Haleluya, oh, haleluya. Roh Kudus, mari jamah setiap saudara-saudara. Jamah Roh Kudus. Haleluya. Rasanya sementara mengalir dalam hidup saudara dan saya. Rasakan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, membebaskan, membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Melepaskan yang terikat, melepaskan yang terikat di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, kuasa-Mu memberikan kelepasan, memberikan kemenangan. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu Yesus, sungguh dahsyat, sungguh dahsyat. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, melebihi kuasa di seluruh dunia, di muka bumi ini. Kuasa-Mu terlebih besar, sungguh kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, kemerdekaan di dalam hidup kami Tuhan. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Haleluya, haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menolongku. Imanku mensematkan putri kuasanya, putri Maskara. Amin. Kemenangan darimu. Katakan dengan iman jemaat. Haleluya. Punya Tuhan yang besar. Yes, amin. Yang tak berjanji, yang sanggup menolongku. Imanku mensematkan percaya kuasanya, putri Maskara. Amin. Kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, dan sanggup menolongku. Imanku mensematkan percaya kuasanya, putri Maskara. Putri Maskara. Sekali lagi terima. Putri Maskara. Kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya Bapak Lembaga. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan, kemerdekaan yang sejati datang daripada Tuhan sendiri. Amin, amin. Ketika kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami menjadi murid-Mu Tuhan, dan kemerdekaan kami nikmati dari Amin. firman yang ajaib, kebenaran-Mu Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini dan selanjutnya kami boleh hidup terus di dalam kebenaran firman Amin. Tuhan. Kami tahu itulah
ada kemerdekaan yang sejati di dalamnya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Amin. Kemerdekaan yang memerdekakan, yang menguatkan kami, kebenaran yang melepaskan kami dari segala hal-hal yang mengikat hidup kami selama ini, hal-hal duniawi, hal-hal yang datang dari kuasa jahat. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami menyatakan kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran-Mu, yang hidup merdeka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat Tuhan itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kebenaran itulah juga yang akan menaungi jalan-jalan kami hari-hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini dengan banyak hal yang menakutkan, yang penuh dengan kejahatan, dosa, dan apapun juga itu Tuhan, kami tetap ada dalam kebenaran-Mu Tuhan, dalam terang firman Tuhan yang ajaib. Sebab firman-Mu berkata, oh firman Tuhan itu pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya. Dan ini sebabnya kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga dalam hidup ini. Apa yang kami akan jumpai, apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, kami percaya semua itu ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bahwa kami terus berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hidup menggenapi setiap firman-Mu dan melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Hidup menyenangkan hati-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua jemaat Tuhan yang ada. Tuhan terus memberkati, menuntun mereka dan menopang kehidupan mereka dalam segala apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi. Tuhan yang menolong di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sepanjang minggu-minggu yang akan kami lewati ini. Di bulan ini Tuhan, kami terus ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa saat ini memberkati bangsa kami Indonesia, negeri kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati dengan segala program-program pembangunan di bidang bahkan kesehatan secara khusus. Tuhan menolong orang-orang yang mungkin terpapar virus corona hari-hari ini di rumah sakit, di tempat mereka sedang dirawat. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Pagari dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Juga para petugas medis ya Tuhan, mereka yang bekerja di garis depan untuk penanganan wabah ini Tuhan. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Berkati pemerintah kami mulai dari presiden sampai kepada jajaran yang terendah di desa-desa. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Keamanan bangsa kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami teringat Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya di seluruh dunia ini, mereka yang mengalami hari-hari yang begitu mungkin berat karena aniaya, karena iman mereka kepada kami berdoa Tuhan kuatkan anak-anak Tuhan, mereka tetap kuat bertahan di tengah-tengah yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, ada Roh Kudus yang berikan ketenangan, keteduhan di hati mereka, damai sejahtera, sehingga mereka boleh tetap kuat, tetap percaya di dalam Engkau Tuhan, dalam situasi yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beberapa negara di Timur Tengah ya Tuhan, di Afghanistan secara khusus, kami dengar berita-berita yang mengkhawatirkan ya Tuhan. Kami menyerahkan negeri ini dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan di sana, bangsa ini secara khusus, kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Jamah setiap orang-orang yang hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah mereka boleh membuka hati mereka dan menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terus melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia yang berat ini, yang mereka hadapi, yang tidak kami akan memberi persembahan. Persembahan kami umat Tuhan, baik itu persembahan diakonia, persembahan khusus, bahkan persembahan persepuluhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama
Tuhan Yesus, umat Tuhan terus mengalami juga berkat-berkat Tuhan, kecukupan dalam segala kebutuhan hidup mereka setiap hari. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pengurapan yang kuat dari Tuhan, dari kuasa Roh Kudus, terus ada dalam kehidupan hamba ini, pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dibenarkan, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan juga kita rindu supaya mereka yang belum mengerti kebenaran, mereka boleh mencari kebenaran itu. Kalau kita saksikan di YouTube, semakin banyak orang yang bertobat, mereka dari orang-orang Muslim setelah mengetahui kebenaran, akan mereka bersaksi dengan benar supaya banyak orang semakin diselamatkan, banyak lidah mengaku Yesus Tuhan, banyak lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan. Amin. Kita akan memberkati dan Tuhan sampai persembahan bela kita memuji Tuhan. Kau Allahku yang ajaib. Kita percaya bahwa saat ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan tetap melaksanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dialah sumber kedamaian, dialah sumber pemulihan dan kesembuhan yang dilimpahkan atas kita. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kamu menyatakan hanya Engkau lah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
Terima kasih Bapa di surga buat tempat yang indah luar biasa. Hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan suasana. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata Engkau bertahta di atas pujian umat Tuhan. Terima kasih kami boleh nikmati kebaikan berkat Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah kami ya Tuhan. Dan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari dan minggu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Hadapkan hatimu kepadanya. Pulanglah ke rumah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang Kudus tinggal menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita, membawa kita ke tempatnya yang kekal, surga yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.